Halo mas guys, mama guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Aleka Faza. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat integral tentu. Nah, pernahkah kalian berpikir untuk apa integral tentu dipelajari? Nah, di sini kalian akan menemukan jawabannya ya. Perhatikan kurva yang sudah saya gambar ya. Ada bidang yang saya warnai biru ini dengan batas-batas ya. Di sebelah kiri ada batas A dan sebelah kanan ada batas B. Kemudian bawahnya ada batas sumbu X dan di atasnya ada kurva ya. Kurva fx. Nah, bagaimana cara kita menghitung luas daerah yang apa ini, bidang apa namanya? Mau bilang trapesium tapi kok di atasnya melengkung ya kan? Mau bilang ini lingkaran kok nggak mungkin ya kan? Nah, di sini kita gunakan integral tentu ini ya, mas-mas guys, mbak guys. Jadi salah satu fungsi integral tentu ini adalah untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fx ini ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan menggunakan integral tentu. Jadi seperti ini ya. Integral, nah, fungsinya adalah fungsi fx ya, karena kan yang di atas ini adalah fungsi fx ya, yang batasnya tidak jelas ini ya, melengkung seperti apa, pelana kuda ini ya. Nah, dx ya. Kemudian batasnya kan karena ini ada di sumbu X, berarti kita integralkannya terhadap X gitu kan. Nah, batasnya A dengan B lebih besar mana? Lebih besar yang B, maka B ditulis di atas. Nah, ini batas atas, batas bawahnya adalah A. Nah, dengan metode ini ya, integral tentu, kita nanti akan dapat menghitung luas daerah di bawah kurva fx dengan batas A sampai B. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya begini ya. Pertama kita integralkan dulu fungsi fx-nya ya. Misalkan fungsi fx yang sudah diintegralkan itu adalah f besar gitu ya. F besar x. Nah, ini. Nah, batasnya nanti mulai dari A sampai B. Caranya pertama kita isikan ya, kita substitusikan variabel x ini dengan nilai atas, batas atas yaitu B ya. Berarti F dalam kurung B, nah dikurangi F dalam kurung A. Tidak ada C-nya, nggak ada karena ini integral tentu. Nah, dengan mensubstitusikan nilai B ke dalam variabel X dan nilai A ke variabel X juga, ini hasil akhirnya adalah luas daerah yang berwarna biru ini, mas-mas guys, mbak guys ya. Nah, untuk menghitung integral tentu, ini ada sifat-sifat yang harus kalian pahami ya. Ada 5 sifat yang akan kita pelajari dalam video ini. Nah, sifat-sifat tersebut sudah saya tuliskan. Nah, untuk kalian yang pingin agar nggak lupa gitu, pingin nulis, silakan ambil kertas, buku, ambil ballpoint, silakan ditulis apa yang kita pelajari hari ini. Oke, siap? Yang pertama ya, integral fx dx ya, batasnya, ini perhatikan batasnya ya. Batas bawahnya A, batas atasnya A ya. Nanti akan menghasilkan nilai 0. Nah, bagaimana bisa? Nah, saya contohkan ya. Saya contohkan, misalkan saya punya integral berapa ya? 2x dikurangi 1 ya. Dx batasnya dari 2 sampai 2. Ya, kita buktikan ya. Pertama kita integralkan dulu ya. 2x dikurangi 1 berapa? Berarti 2x kuadrat ya, dibagi dengan pangkat yang baru ini berarti 2. Dikurangi kalau 1 ya diintegralkan terhadap X, dikasih aja variabel X gitu kan. 1 kali X, nggak usah ditulis satunya. Nah, kemudian batasnya dari 2 sampai 2. Nah, sama dengan berapa ini? X kuadrat dikurangi X. Batasnya dari 2 sampai 2. Sama dengan, substitusikan yang batas bawah ya, 2. Walaupun ini sebenarnya sama, tapi kita anggap yang bawah ini adalah batas bawah ya, yang atas batas atas. 2 kuadrat dikurangi 2 gitu ya. Dikurangi batas bawah yang ini, 2 kuadrat dikurangi 2. Ini kan sama persis, ini nilainya berapa? 4 kurangi 2, 2. 4 kurangi 2 juga 2. Berarti hasilnya 0. Berarti ini terbukti ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, yang kedua ini perhatikan ya, integral fx dx batasnya dari A ya sampai dengan B itu sama dengan negatif integral fx dx batas B sampai A. Ini artinya batasnya itu dibalik. Batas atas menjadi batas bawah menjadi batas atas.
Oke, kita buktikan ya dengan menggunakan contoh. Nah, sekarang kita akan membandingkan ya yang kiri. Misalkan saya akan memberikan integral yang gampang aja ya. Integral berapa? 3x kuadrat. Nah, udah ini aja. Dx ya, batasnya dari 1 sampai 3 gitu ya. Oke, kita integralkan 3x kuadrat berapa? 3x pangkat 3 dibagi 3 ya. Batasnya dari 1 sampai 3 sama dengan berapa? 3-nya sederhanakan, x pangkat 3, batasnya dari 1 sampai 3. Substitusikan ya, berarti 3 dulu ya. 3 masuk, 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 27 kurangi 1 sama dengan 26. Nah, sekarang kita bandingkan yang ini ya. Nilai dari integral berapa? 3x pangkat 2 dx. Batasnya kita balik ya. Dari 3 yang di atas, sekarang kita taruh di bawah. Satunya kita taruh batas atas. Nah, ini sama persis caranya. Ini berarti 3x pangkat 3 per 3. Batasnya dari 3 sampai 1. Sama dengan x pangkat 3, batasnya dari 3 sampai 1. Nah, ini berarti kita masukkan 1 dulu ya. 1 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi 27 sama dengan negatif 26. Maka kesimpulannya, nah ini, kalau batasnya dibalik, maka nilai integralnya, hasil akhirnya negatif gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sifat ketiga. Sifat ketiga ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di materi sifat integral tak tentu ya. Tetapi ini bedanya hanya ada batasnya ya, karena ini membahas tentang integral tentu. Nah, K di sini adalah bilangan konstanta ya. K-nya ini kan di dalam tanda integral. Nah, bisa kita keluarkan menjadi di luar tanda integral. Contohnya gampang gini ya. Contoh integral 2x pangkat 3 dikurangi 4x ya. Dx batasnya dari 0 sampai 2. Nah, ini perhatikan fungsi yang di dalam tanda kurung ini kan bisa di sederhanakan ya menjadi integral ini berapa? 2 dengan 4, FPB-nya 2 ya, berarti keluar. Ini berarti x pangkat 3 ini kurangi 4 dibagi 2 ya, 2x dx batasnya dari 0 sampai 2. Nah, ini 2-nya ini bisa kita keluarkan dari tanda integral. Nah, seperti ini. Jadinya x pangkat 3 dikurangi 2x dx batasnya dari 0 sampai 2. Nah, sama dengan 2 dikali ya. Ini kita integralkan, berarti x pangkat 4 dibagi berapa? 4 ya. Kemudian dikurangi 2x pangkat 2 dibagi pangkat yang baru 2. Nah, batasnya dari 0 sampai 2. Sekarang kita masukkan 2-nya, tetap kita tulis di sini. Kurung, dalam kurung 2 masuk dulu ya. 2 masuk dulu berarti berapa ini? 2 pangkat 4 ya dibagi 4. Dikurangi, ini sederhanakan jadinya x kuadrat ya, masuk 2-nya 2 kuadrat dikurangi 0 pangkat 4 dibagi 4 dikurangi 0 kuadrat. Ini tutup. Kita lanjutkan ke sini. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. 16 bagi 4 4 dikurangi berapa ini? 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya, berarti 4 kurangi 4. Kemudian dikurangi berapa ini? 0 dikurangi 0 lagi. Nah, jadinya 2 dikali 0 dikurangi 0. Hasilnya 2 kali 0 ya, sama dengan 0. Itu ya mas guys. Lanjut sifat yang nomor 4 ya. Integral fx ditambah ya, ini plus minus, ada yang menulis ini 4 menjadi 2 bagian yang terpisah ya, karena di sini
ada tanda plus minus. Artinya kalau dipisah ya berarti nanti yang penjumlahan sendiri, yang pengurangan sendiri ya. Tapi tidak ada masalah ya. Sudah paham semua ini plus minus itu maksudnya bagaimana ya. Perhatikan ini bisa kita uraikan ya. Kalau ada dua buah fungsi atau dua suku, nanti bisa kita pisah menjadi integral satu suku sendiri, nanti integral lagi satu suku sendiri ya. Contohnya begini. Contoh ya. Integral 2x pangkat 3 dikurangi 1 ya dx, batasnya dari negatif 1 sampai 1 ya. Maka kita bisa uraikan yang fungsi yang di dalam sini kan ada dua suku ya, kita pisah menjadi dua suku yang terpisah maksudnya. Berarti integral 2x pangkat 3 nah dx ya, batasnya dari negatif 1 sampai 1 dikurangi ya integral 1 dx, batasnya dari negatif 1 sampai 1 sama dengan berapa ini? 2x pangkat 3 jadinya 2x pangkat 4 ya dibagi 4, batasnya dari negatif 1 sampai 1 dikurangi, nah 1 kalau diintegralkan terhadap x ya berarti x ya, batasnya dari negatif 1 sampai 1. Nah ini kita sederhanakan jadinya setengah x pangkat 4 dari negatif 1 sampai 1 dikurangi x negatif 1 sampai 1. Oke, sama dengan setengah dikali 1 yang atas ini masuk ya. Berarti 1 pangkat 4 dikurangi ya. Dikurangi setengah dikali negatif 1 pangkat 4. Nah ini terus dikurangi, nah ini masuk ya 1 masuk ke x, kemudian dikurangi dalam kurung negatif 1. Nah seperti ini hasilnya berapa? Hasilnya 1 pangkat 4 1 kali setengah sama dengan setengah dikurangi ya, ini negatif 1 pangkat 4 1 kan, 1 kalikan setengah jadinya setengah dikurangi, nah 1 dikurangi negatif 1 jadinya 1 tambah 1 sama dengan setengah kurangi setengah 0 negatif atau dikurangi ini 2 sama dengan 0 kurangi 2 negatif 2. Oke, sekarang yang terakhir sifat kelima, integral fx dx dari a sampai c. Nah ini bisa diuraikan ya dengan batas-batas yang berbeda. Diperhatikan AC. Nah sekarang dipisah batasnya dari A ke B dulu, baru nanti B sampai C ya. Perhatikan ini A ke C, ini diuraikan menjadi integral fx dx dari A ke B ditambah integral fx dx dari B ke C, dengan catatan bahwa A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Jadi berurutan ini, yang paling kecil A, yang paling besar C ya, tengah-tengahnya ada nilai B. Contoh, oke. Contoh ya, contohnya misalkan integral x kuadrat dikurangi 5 ya dx, batasnya dari 1 sampai 3 ya, biar gampang ya. 1 3 nanti tengah-tengahnya ada berapa? Ada 2. Ini bisa kita uraikan menjadi integral x kuadrat dikurangi 5 dx ya dari 1 sampai 2. Nah, nanti ditambah ya, ini selalu ditambah ya, nggak boleh dikurangi ya. Ini ditambah karena dari A ke B nanti lanjut ke B ke C gitu ya. Ditambah integral x kuadrat dikurangi 5 dx. Nah kita lanjutkan karena ini udah 2, berarti ini 2 terus 3 gitu ya. Ini sama dengan berapa? X kuadrat diintegralkan jadinya x pangkat 3 per 3 dikurangi 5x, batasnya dari 1 sampai 2 ditambah ini sama ya, x pangkat 3 per 3 dikurangi 5x ya, kita kurung aja di sini, batasnya dari 2 sampai 3 ya, kita kurung juga. Nah sama dengan substitusikan
berapa ini? 2 pangkat 3, 8/3. Kemudian min 5 kali 2, min 10. Kemudian dikurangi satunya masuk ya, ini saya kurangi 1/3. 1 kalikan negatif 5, negatif 5. Nah kemudian ditambah yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan berapa ini? 3 pangkat 3, 27/3 ya, dikurangi 3 kali negatif 5, negatif 15, dikurangi batas bawah masuk 2 pangkat 3, 8/5. Terus ini berapa? Negatif 10 gitu ya. Oke, di sini ada yang sama nih ya, nih 8/5 dikurangi 10 ada 8/5 ini salah ya. Harusnya ini tadi berapa? 8/3 ya, ngomongnya 3 tapi nulisnya 5, kebiasaan ya. Oke, sekarang kita perhatikan ya, kita buka semua kurungnya. Oke, 8/3 dikurangi 10 dikurangi 1/3 dikurangi 5 ditambah 27/3 dikurang 15 dikurangi 8/3 kurang 10. Nah ini bisa kita coret langsung ya, karena ini negatif ya, ini positif, jadi sama nilainya tapi beda tandanya. Ini boleh langsung 0 ya. Oke, sama dengan negatif 1/3. Nah negatif kali negatif 5 plus 5 ya, terus ini plus tidak ada masalah, terus negatif 15 sama dengan berapa ini? 27 dibagi 3, 27 bagi 3 9 ya, berarti 5 dikurangi 15 negatif 10 terus ditambah 9 gitu kan. Oke, saya geser ke sini sedikit. Nah sama dengan negatif 10 tambah 9 berapa? Negatif 1 ya, negatif 1/3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4/3. Nah jadi gitu mas guys, mbak guys ya. Jangan lupa sifat-sifat ini diingat-ingat untuk menyelesaikan soal-soal integral tentu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah.